Apa? Karena Ya, kan seperti judulnya, ada narasi baru Bro, oke. di 2024. Ya, Nah, buat teman-teman yang awal-awal dari sini aman nggak ini? Videonya aman? Coba kalian jawab, aman videonya? Ada yang bilang tiba-tiba suara gede. Oke. Oke, jadi kita di sini kita pengen bahas tentang narasi baru yang akan terjadi di 2024 ya. ya. Apa itu Bro, narasi barunya? Oke, jadi ini ya, sebelum kita masuk ya ke dalam narasi apa, mungkin kita breakdown dulu ya, Bro. Dalam laporan ya yang diungkapkan ya di sini. Di artikel di Cointelegraph ini mengungkapkan kalau tahun ini stablecoin itu akan lebih diperketat lagi Ya. peraturannya, dan di sini kita melihat ada potensi ya para perusahaan stablecoin di kripto. Ya. Ini mereka akan B2G ya. Berarti ada beberapa negara Bro ya yang memang membutuhkan ya teknologi ya decentralized economy untuk membangun teknologi dari CBDC ini. Karena kalau kita lihat ya yang pentolannya nomor satu yaitu adalah Chainlink. Mereka memiliki teknologi ya untuk meningkatkan ya dan juga mengefisiensikan ya naratif CBDC ini. Jadi dari situ kita tahu ya bahwa salah satu hal yang menjadi possible ya narasi ya, kita bilang ada privacy. Tapi kalau kita turunkan privacy itu ada banyak lagi Bro, turunan dari narasi privacy itu. Karena kalau kita lihat berarti di sini regulator mulai masuk ya ke dalam market crypto, dan dari pengamatan yang kita lakukan ya, riset yang kita lakukan juga, kebanyakan ya ini arahnya juga yang ada kaitannya narasinya dengan government. Oke, jadi ini ada narasi baru ya. Ya. Dan ini lumayan menarik Bro. Stablecoin-nya Justin Sun, Ya. True USD. Ya. Kemarin tuh melakukan DPEG Bro, di bawah $1, Ya. yang turun ke 0,988 sampai 0,984 ya. Ya. Itu turun hampir 1,3% akhirnya dari Oke. PEG $1-nya. Nah ini diakibatkan karena trader itu banyak yang lari ke kompetitor dari TUSD, yaitu yang paling besarnya ya USDT, semua orang pakai USDT. Ya. Para trader menjual 339 juta loh. Ya. TUSD 24 jam terakhir di Binance dan Ya. pembelian hanya 296,8 juta. Jadi net outflow-nya itu sekitar 42,3. Oke. Nah ini apakah ini bisa disangkutan Bro ke narasi yang kita barusan ngomong tadi? Karena pas banget nih. Ya. Regulasi diperketat Ya. karena beritanya mungkin ya, karena beritanya mau diperketat, lalu orang kabur dari sama kayak waktu USDC ya. Ya. Dia kabur dari TUSD ke USDT. Ya. Karena ini Bro yang menarik ya. Jadi para Bitcoin maxi ya, ini mereka ini ada Bro yang punya ya dalam tanda kutip ya, quotes on quote sekte. Ya. Sekte pembenci stablecoins. Ya. Karena mereka menganggap ya, kenapa harus kita mentokenisasi fiat ini ya. Kenapa nggak semua all in di Bitcoin aja? Ya. Karena mereka ya ini menganggap kalau stablecoin ini adalah Trojan horse-nya ya. Ya. Kenapa nggak di Bitcoin aja? Karena kan jelas mengganggu ya pertumbuhan ya dan juga perkembangan dari nilai dan value dari Bitcoin itu ya secara kapitalisasi. Karena kan kita lihat ya sekarang stablecoins ini benar-benar take place juga ya di dalam seluruh kapitalisasi ya pasar dari market crypto. Karena banyak juga yang ya dalam tanda kutip kan menggunakan stablecoin ini untuk transaksi yang enggak itu ya. Nah itu yang ya kalau kita inget ya dulu ada Tornado Cash ya yang foundernya itu sampai di penjara ya Bro. Ya. Karena terbukti ya secara sah ya membantu banyak pencucian uang ya dengan Tornado Cash. Jadi ini yang membuat ya para government ini yang mau membuat regulasi ya harapannya ingin melindungi ya Bro. Tanda kutip ingin melindungi. Cuman ya balik lagi kalau kita kembalikan ya ke konsensus kripto kan harusnya emang ini Bro. Self custody ya. Dan juga semua itu serba anonim kalau kita ngomong itu. Tapi Nah ini nanti teman-teman nonton sini mereka akan pikir oh karena DPEG nih TUSD mereka pasti langsung mikir oke, gue beli aja di Binance ya kan karena 0,984 ya kan, gue beli di Binance lalu gue jual nih nanti di Poloniex-nya Justin Sun tinggal di swap ya kan.
Nggak bisa, dia lebih pintar. Iya. Justin Shop, jadi si Justin Sun begitu ini terjadi di pack-nya, di Poloniex tuh lu nggak bisa WD sama langsung, deposit. ya WD-nya bisa di. Jadi dia bikin arbitrage-nya impossible. Jadi lu nggak bisa arbitrage dari Binance, lu lempar ke Poloniex nggak bisa. Jadi jangan coba. Karena mungkin teman-teman oh ini langsung dapat ide dia kan, dia mungkin udah dibuka tuh Poloniex, udah ditransfer walletnya, nggak bisa. Dia udah mikir di sana. Nanti takutnya malah itu nyangkut nanti ya. Itu salah lagi nggak ngerti nanti. Hati-hati ya teman-teman ya. Jangan karena ada info apa kalian langsung mencoba mencari alpha ya. Itu tapi itu pemikirannya bagus. Itu pemikirannya bagus. Inisiatif ya. Inisiatif yang bagus menurut gue untuk mau mencoba arbitrage. Cuman jangan karena nggak bisa. Oke bro. Kita sekarang lihat Bitcoin itu masih sideways. Bener. Ini akan kemana nih? 42.695 ini dia akan begini-begini terus kah per hour-nya? Iya. Begini terus. Kan orang capek juga nih begini terus sih. Udah mulai ini ya bro, boring ya. Jadi yang suka scalping ini, ya ini sebenarnya surganya scalper. Lah, to be honest ya, market itu ketika dalam range yang konsolidasi seperti ini box to box trader ya istilahnya. Enak nih scalper. Seneng ya, karena ini likuiditasnya ini nggak terlalu gede ya, ombaknya juga nggak yang terlalu terombang-ambing tinggi ya. Jadi ya mungkin mereka ya kalau kita lihat ya ini di 4 hour-nya Bitcoin ini sejak ini ya dari Desember tahun lalu ya ini benar-benar surganya orang-orang yang tektokan ya di sini. Dalam tanda kutip ya ini benar-benar surganya tektokan ya. Ketika kita long di lows-nya ya, habis itu kita take profit di high-nya ya, flip short ya, habis itu nunggu lagi. Ini benar-benar surga ya scalping ya. Dan kalau kita lihat ya teman-teman di private community kita, ini memanfaatkan situasi ini bro untuk tektokan yang seneng banget trading gitu ya. Yang seneng scalping ya. Yang seneng scalping, ini jadi surganya scalper. Karena ya kita ngomong banyak juga ya karakter trader ya, yang ada yang suka ya trend follower ya. Jadi ketika market rally dia dapat keuntungan, tapi ada juga ya tipikal mereka yang box to box trader. Jadi kalau malah sideways gak jelas gini mereka malah suka ya. Volume kecil, naik, turun di range yang sama. Ada juga yang memanfaatkan ya volatilitas ini ya untuk mencari keuntungan. Tapi kalau seperti yang kita ungkapkan kemarin, Bitcoin dominance ya, down ya, we expect ya. Dan juga sekarang ya, Bitcoin tektokan aja. Ini altcoin juga banyak yang rally ya. Sama yang kemarin ya, kita ada beberapa juga ya, calls di private community ya. Naik ya, ada kita kemarin ya, sempat calls ya, one cat ya. Kemudian ada high, dan kemarin juga malam ya, kita ada coin baru ya. Namanya AI, dan itu udah naik berapa bro itu? Udah naik 30% ya. Jadi 30% semalam ya. Kalian bisa cek di Discord kita ya nanti. Di bagian testimoninya kalian klik link yang di YouTube kita. Kalian bisa masuk buat yang belum masuk ke grup kita. Itu kalian bisa lihat beberapa testimoni teman-teman yang di private community yang berhasil mendapatkan scalpingan di situ juga ya. Iya, benar. Nah, lu kan bilang tadi ada box to box trader tuh dalam kalau misalnya lagi sideways 4 hour-nya seperti ini. Tipe-tipe trader yang banyak lu lihat kalau misalnya di Indonesia tuh rata-rata tradingnya pakai strategi apa bro? Rata-rata? Kalau di Indonesia mereka ini bro, seneng banget ya. Jadi super scalper ya kalau di Indo ya. Seneng teman-teman ini ya. Karena kalau kita lihat ya yang teman-teman di private community ya, kita kasih calls ya dalam durasinya ini kita bilang ya minggu ya sampai beberapa hari. Tapi 3 jam kemudian udah makasih bang ya, gacor kang gitu. Karena mereka ini bro, istilahnya ada istilah di kripto kan JIT ya. Mereka ini para JIT ya, suka masuk ya, suka keluar. Gitu. Tapi gak salah hand profit ya, gak salah ya. Karena setiap orang punya strategi dan masing-masing. Karakteristik yang beda-beda. Ya namanya di market yang penting kita sama-sama semua bisa cari keuntungan ya. Ya itu yang paling penting. Yang penting cuan YPC dan gitu ya. Yang penting konsisten juga. Ya. Karena itu hal yang cuan bisa bro, tapi pertanyaannya bisa konsisten atau enggak. Karena seringkali cuan sekali tapi lossnya 10 kali. Nah gimana caranya tuh bro untuk kita bisa ibaratnya tahan emosional kita. Karena kan dalam trading ya semua orang butuh proses lah. Nggak semua orang bisa seperti langsung wah jadi bisa trading. Nah ini teman-teman untuk bisa ngelewatin proses-proses itu apa aja bro yang dipelajarin dalam trading kripto sendiri? Iya ini menarik ya. Karena yang pertama itu mereka harus punya tujuan. Itu yang paling penting. Apakah kita trading atau investing di kripto ini pengennya apa? Apakah mempertahankan kekayaan kah? Atau mencari kekayaan kah? Atau mungkin cari hobi kah? Karena memang tidak ada pekerjaan yang lain. Nah baru dari tujuan itu kita bisa ya menyusun profil risiko ya. Profil risiko itu kita lihat dari apa ya? Satu, karakter kita seperti apa ya.
Karena ada yang risk averse ya, dan juga ada yang suka ya dengan risk taker ya, dengan risk exposure yang tinggi. Baru kita juga melihat ya, kita fasenya ini di mana secara keuangan. Apakah kita sudah stabil secara keuangan ataukah tidak? Karena mencoba mencari keuntungan di market ketika keadaan finansial kita sendiri itu nggak stabil, itu impossible. Jadi dua-duanya berantakan malah ya? Dua-duanya berantakan, karena trading about ya, 80% itu adalah psikologi. Jadi ketika di psikologi udah kalah, teknik apapun yang kita gunakan, itu nggak bisa ya memperoleh keuntungan. Jadi harus dijelaskan dulu ya, kalau tujuannya harus jelas ya, punya manajemen dan juga risk yang jelas juga. Karena kalau kita ngomongin perspektif trading dan investasi itu cara nge-manage uang dan juga nge-manage resikonya itu beda. Oke. Nah, ini mungkin